Selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari tutorial untuk menghitung umur di Excel. Nah, untuk menghitung umur di Excel itu ada 3 cara ya. Nah, yang cara pertama ini kita melakukannya dengan pengurangan manual ya. Nah, misalkan di sini ada nama, tanggal lahir sama umur ya. Nah, nanti yang akan kita cari itu yang ada di sini. Nah, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu ya, untuk tanggal saat ini itu kita bisa mempergunakan rumus yang namanya today atau now ya. Nah, perbedaannya kalau misalkan today ya, ini kita kurung buka, kurung tutup ya. Nah, di sini untuk today dia akan langsung memberikan informasi tanggal yang saat ini, yaitu 15 November 2021 ya. Nah, terus bedanya kalau misalkan now ya. Nah, now ini dia akan menunjukkan tanggal dengan waktunya ya. Jadi 12 lewat 28 menit. Nah, jadi kita bisa untuk tanggal saat ini bisa pakai today atau now, terserah teman-teman ya. Nah, di sini untuk pengurangan manual ya, kita balik lagi ke sini. Nah, ini kita bisa menggunakan pengurangan secara manual ya, di mana kita tanggal saat ini today ya, terus dikurangi dengan tanggal lahir yang ada yang mau kita cari. Nah, ini kita enter ya. Nah, di sini teman-teman lihat kalau misalkan berubah dia dalam bentuknya tanggal ya, itu karena dia menggunakan rumus yang berhubungan dengan tanggal. Nah, ini kita bisa rubah ya. Nah, ini kita lihat dia formatnya adalah tanggal, ini kita ubah aja jadi general. Nah, dia jadi 11.641 ya. Nah, 11.641 ini dia masih dalam bentuk tanggal ya. Jadi berapa harinya. Nah, ini kalau misalkan kita mau ubah menjadi tahun ya, ini kita ubah sedikit ya, kita F2. Nah, terus di sininya kita kurung buka, kita kurung tutup ya. Terus kita bagi dengan hari dalam 1 tahun, yaitu 365 hari ya. Nah, ini kita bagi dengan ini, maka ini berubah lagi jadi tanggal, kita ubah dulu general ya. Nah, jadi di sini kita mempunyai umur 31 tahun ya. Nah, ini ada koma-koma, kalau kita mau hilangkan ya, kita bisa bentuk dalam bilangan bulat ya. Nah, ini kita tambahkan lagi rumus yang tadi ya, kita F2 lagi. Di sini kita pakai bilangan bulat ya. Bisa kita mempergunakan bilangan bulat, INT ya. Ini kita kurung buka lagi, terus di sini kita kurung tutup. Nah, jadi INT ini untuk menunjukkan yang kita mau ini hasilnya adalah bilangan bulat, tidak ada koma-koma ya. Nah, ini kita enter. Nah, maka dia akan menampilkan ini adalah umur dari si A ya. Nah, kalau misalkan kita mau kasih teks ya, ini bisa kita di sebelahnya pakai tahunnya, bisa seperti ini ya. Nah, bisa juga ini kita gabungkan di sini ya. Nah, di sini kita ubah lagi rumusnya ya. Nah, ini kita bisa mempergunakan lambang dan ya seperti ini, terus diikuti teksnya ya. Nah, teks yang kita mau masukkan apa nih ya? Misalkan di sini spasi tahun ya, terus kita kurung kutipnya ya, terus kita enter, maka dia akan menambahkan teks tahun di belakangnya. Nah, ini kalau misalkan kita mau untuk si B dan C, ya ini kita tinggal drag aja. Maka dia akan mengikuti. Nah, itu untuk yang pengurangan manual, yang cara pertama ya. Atau bisa juga kita mempergunakan cara kedua, yaitu kita mempergunakan rumus year frac ya. Atau fraction dari tahun. Nah, ini masih sama ya, datanya seperti ini, kita bikin sama. Nah, ini kita mempergunakan rumus yang namanya year frac. Nah,
di sini instruksinya adalah tanggal pertama, tanggal awal ya, berarti ini adalah tanggal lahirnya. Kemudian di sini kita titik koma. Nah, and date ini adalah today ya. Kita pakai today ya, kita kurung tutup, terus titik koma lagi. Nah, di sini perbedaannya ya, untuk year flag ini dia ada beberapa pilihan dari basisnya ya. Nah, kalau yang pertama ini dia 1 tahun itu dia hitungannya 360 hari ya, sama dengan yang kedua ya. Nah, terus yang actual ini ya, ini sebentar saya besarkan supaya kelihatan ya. Nah, jadi yang ini dia hitungannya dalam 1 tahun 360 hari, terus ini yang satu ini dia adalah aktual ya. Nah, aktual di sini itu dia mengikuti hitungan yang aslinya. Jadi benar-benar mengikuti hitungan tanggalan aslinya. Jadi kalau misalkan ada tahun kabisat, maka dia menghitung Februari itu sebagai tanggal 29 ya. Nah, terus yang kedua itu dia sama yang seperti yang 0 ya. Nah, terus yang ketiga ini seperti yang tadi pertama, cara pertama. Dia aktualnya itu dibagi 365 hari. Nah, terus untuk yang Eropa juga sama ya. Dia sama 360 hari per tahunnya. Nah, ini kita untuk yang aslinya kita coba pakai yang satu ya. Nah, ini kita satu, kita pakai ya, kita kurung tutup, kita enter. Ini kita besarkan lagi. Nah, di sini ya, ini sama dia karena apa namanya belum kita ubah ya, maka dia masih bilangan pecahan. Nah, ini kalau tadi yang pertama kita pakai INT bisa, atau kita pakai ini kita tambahkan ya. Nah, ini di depannya ini kita tambahkan untuk pembulatan ya, round down. Nah, jadi round down ini dia pembulatan ke bawah. Jadi dia akan menghitung dari tahunnya saja ya, tahunnya saja. Jadi komanya itu dia selalu dibulatkan ke bawah. Nah, jadi ini kita tutup ya, maka dia maaf, di sini oh ya, di sini kita kurang number digitnya ya, kita titik koma di sini. Nah, number digitnya ini karena kita tidak mau pakai koma-koma berarti kita pakai number digitnya itu adalah 0 ya. Nah, jadi ini kita enter, tidak ada koma sama sekali, maka dia masuk ke sini ya. Nah, jadi untuk pembulatannya bisa tadi ya ada dua cara, kita pakai integer atau kita pakai yang namanya round down ya, pembulatan ke bawah. Nah, ini sama ya, kalau misalkan kita terakhirnya kita mau tambahkan, kita pakai dan ya. Terus kita kutip 2 tahun. Nah, maka dia sama. Belakangnya ada tulisan teks tahunnya ya. Nah, ini kita ke bawahkan di drag KG ya, maka dia menghitung 31 tahun, 19 tahun, 10 tahun ya. Nah, kemudian ini adalah yang kedua ya, pakai rumus year flag. Nah, terus yang ketiga itu kita mempergunakan rumus date if. Untuk rumus date if ini dia ada informasi unitnya di sini ya. Nanti di sini di belakangnya kita mempergunakan unit ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita pergunakan dulu rumusnya ya. Nah, ini kita pakai rumusnya sama dengan dated. Nah, ini dia tidak ada di referensi rumus ya. Karena kenapa? Nanti saya jelaskan. Dated if. Jadi pakai date terus pakai DIF ya. Nah, ini kita kurung buka. Waktu kita menuliskan dated if ini di kurung buka, ini di bawahnya ada keterangannya ya. Ini kita bisa klik nih. Nah, ini waktu kita klik ya, maka dia menampilkan bantuannya di sini. Nah, dia menunjukkan informasi keterangan lanjutnya ya. Nah, sebenarnya
Di dated if untuk fungsi dated if ini ya, di sini dia untuk mensupport jenis yang lama yaitu Lotus 123. Nah, jadi di sini bukan bukan official dari Excel-nya ya, tapi dia adalah tambahan ya untuk mendukung. Nah, di sini cara penulisannya di sini dikasih lihat ya sintaksnya ini dia dated if itu start date ya, yang tanggal lahir ini. Terus yang ini yang end date ini adalah today-nya ya, yang saat saat ini kita mau hitung. Terus di sini ada unitnya. Nah, unitnya ini adalah yang ini nih ya, yang sudah saya tulis di sini. Nah, di sini keterangannya ya. Nah, ini adalah keterangannya nih ya. Jadi kalau Y itu dia untuk memberikan keterangan tahun. Terus ini bulan, ini hari ya. Nah, terus di sini ini dalam bahasa Inggris ya. Ini sudah saya berikan untuk ini adalah, nah ini kalau saya kecilkan dulu ya. Ini saya close dulu. Nah, di sini untuk MD ini dia adalah selisih tanggal ya. YM ini selisih bulan, terus selisih tanggal lagi YD-nya ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya bereskan dulu ini ya rumusnya. Jadi dia sama dengan dated if ya. Terus di sini kita mempergunakan tanggal awalnya yaitu tanggal lahir ya. Terus titik koma kita pakai tanggal akhirnya itu adalah today ya. Today. Nah, terus kita pakai titik koma itu yang kita mau nih ya. Tadi unitnya kita mau yang mana? Nah, kalau misalkan kita mau tahun berarti pakai yang atas ya. Ini kita pakai Y, kutip ya, jangan lupa pakai kutip belakangnya di apa namanya Y-nya itu diapit dengan kutip 2 ya. Ini kita tutup ya. Nah, kita enter. Nah, jadi dia akan memberikan umurnya itu dalam bentuk tahun ya. Nah, di sini waktu kita mempergunakan dated if ini itu dia langsung dia bentuknya adalah bilangan bulat ya, karena dia ngambil dari tahunnya, terus ini bulannya, tanggalnya. Nah, ini kalau kita ke bawahkan ya. Nah, maka dia menghasilkan sama seperti yang tadi ya. Nah, kalau kita mau menambahkan sama ya, tadi kita pakai dan, terus kita pakai tahun. Nah, jadi 31 tahun, 19 tahun, 10 tahun. Nah, untuk unitnya ini saya lebih jelaskan di sini ya. Kalau misalkan di sini kita punya tanggal saat ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini today-nya ya. Today-nya itu, nah ini kita lihat 15 November 2021. Nah, kalau kita pasangkan di sini ya, misalkan kita pasang tanggal sekarang ya, 2021. Nah, ini kita akan tunjukkan di sampingnya ya. Ini kita misalkan dated if ya. Terus di sini kita pakai ini ya, terus today. Terus kita pakai yang year atau tahun ya. Nah, di sini ini kita oh ya, ini sebelumnya kita kunci dulu ya. Kita kunci dulu yang E2 ini karena kita akan pakai semuanya, kita drag ke bawah ya ini. Nah, ini kita ada lambang dolar berarti dia terkunci ya. Nah, ini kita drag ke bawah supaya kita akan mempergunakan semuanya. Nah, ini di sini kita ganti dengan M ya. Ini bulannya, terus di sini kita ganti pakai D jadi tanggalnya. Terus ini kita ganti MD ya. Nah, terus ini kita ganti YM. Terus yang terakhir itu adalah YD. Nah, di
Di sini, kita lihat ya, kalau misalkan, kita ganti di sininya tanggalnya, ini kita sudah sesuaikan dengan sampingnya ya. Nah, kalau misalkan ini kita ganti misalkan ya, ini jadi tanggal, kemarin ya, tanggal 14. Nah, jadi dia, umurnya itu 1 hari ya, selisihnya itu 1 hari juga nih ya. Nah, ini kalau kita ganti lagi ya, ini misalkan, kita ganti jadi tanggal 10 misalkan. Nah, ini sama ya, kita 5 hari, apa namanya, umurnya 5 hari, selisihnya 5 hari, 5 hari. Nah, kalau mau kita lihat lebih jelas lagi, kita ganti bulannya ya. Di sini kita bulan 10 misalkan, kita mundurkan bulan 10, tanggal 10 ya. Nah, di sini dia umurnya 1 bulan atau dia umurnya 36 hari ya. Nah, terus dia perbedaannya karena dia sekarang ini tanggal 15, maka dia perbedaan dengan umurnya itu adalah 5 hari selisihnya. Terus dia selisihnya 1 bulan ya. Nah, terus ini adalah selisih tanggal yang berdasarkan 1 tahun ya. Nah, makanya dia menghitungnya 36 hari ya. Nah, kalau misalkan kita di sini eh, kita ganti tahunnya ya, misalkan jadi 2020. Nah, di sini kita lihat dia umurnya 1 tahun atau 13 bulan atau 401 hari ya. Dengan selisihnya ini tanggal 10 selisihnya ke tanggal 15 ya. Jadi dia tidak menyesuaikan harinya saja ya. Terus ini dia menyesuaikan 1 bulannya saja selisihnya. Nah, terus kalau misalkan kita ganti lagi misalkan ya. Di sini kita ganti bulannya jadi 909. Nah, maka dia bedanya itu adalah 66 hari ya. Nah, jadi dari kombinasi rumus date if ini ya, ini kita bisa langsung bikin nih ya. Kita langsung bikin. Jadi kalau misalkan ini ya, ini bisa kita ambil dari tahunnya, dari selisih tanggal sama bulannya ya. Jadi ini bisa melihat umurnya itu lebih detail ya. Ini saya contohkan misalkan kita pakai rumus dated if ya. Dated if, terus di sini kita kurung buka ya. Nah, di sini tanggal awalnya, terus today ya. Terus di sini kita pakai yang namanya tahun ya, berarti pakai Y. Nah, terus di sini kita kurung tutup. Nah, terus kita tambahkan untuk tahunnya ya. Jadi kita spasi, ada tulisan tahunnya. Terus kita spasi lagi ya. Nah, terus kita tambahkan lagi nih dated if-nya. Dated if. Nah, setelah tahun ini kita ambil yang bulan. Nah, yang bulan ini kita jangan ambil yang ini karena dia total dari semuanya nih. Nah, kita ambilnya yang ini, yang pakai YM ya. Berarti ini kita pakai ini awalnya, terus kita pakai today lagi, terus kita titik koma ya. Nah, ini kita pakai yang YM. YM untuk bulan ya. Nah, terus kita pakai teksnya itu adalah bulan. Nah, ini kita spasi lagi. Terus kita pakai yang tanggal. Yang tanggal ini kita selisihnya pakai yang MD ya. Karena dia tidak akan melewati 30 hari ini ya. Nah, di sini kita pakai dated if lagi ya. Terus di sini sama kita pakai tanggal yang ini ya. Terus ini kita pakai today. Terus titik koma. Nah, kita pakai yang MD ya, yang ini nih.
MD, terus kita tutup. Nah, ini kita tambahkan terakhir itu adalah hari ya. Nah, setelah kita tuliskan seperti ini, ada tahunnya, ada bulannya, ada harinya, ya, ini kita enter. Nah, maka dia akan menunjukkan umurnya yang ini, ya. Jadi umurnya 1 tahun 2 bulan 5 hari. Nah, terus kalau misalkan kita sesuaikan di sini ya, tanggal 01 01 1990. Nah, di sini jadi yang si A ini dia adalah 31 tahun 10 bulan 14 hari kalau dihitung dari sekarang ya. Dari tanggal 15 November ini ya. Nah, terus kalau kita ganti si B ya, ini kita ganti lagi jadi 15, terus ini bulan 6 2000 2002. Nah, si B ini dia akan berumur 19 tahun 5 bulan 0 hari ya. Nah, jadi itu aja ya tutorial kali ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempergunakan dari ketiga cara ini ya, yang paling enak yang mana. Nah, kalau menurut saya sih recommended ya, ini kita mempergunakan date if ini ya. Jadi kita bisa secara detail seperti ini dengan mudah menunjukkan umurnya ya. Oke, terima kasih buat yang sudah menyaksikan video tutorial ini dari awal sampai akhir ya. Kalau misalkan teman-teman merasa video tutorial ini berguna, bermanfaat ya, bisa di-like dan di-share. Terus buat yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video tutorial menarik lainnya dari channel Ragam Tutorial. Ya, terus kalau misalkan ada yang mau memberikan masukan ya, komentar, saran atau kritik ya. Nah, itu bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.